Ya akhirnya ketahuan lah tujuan dan maksud dari BEM si Gerutu ke istana. Ya tidak kurang dan tidak lebih sih menurut saya, yaitu untuk menuntut Presiden Jokowi mundur. Ya, karena ada yel-yel yang menyanyikan lagu untuk menuntut Presiden Jokowi mundur. Padahal tuntutannya ya tidak itu saja sih. Tuntutannya yaitu untuk mencopot Firly Bahuri, menghapus Undang-Undang Minerba, Omnibus Law, dan yang paling lucu lagi adalah untuk memasukkan Novel Baswedan dan menghapus TWK di KPK. Kan aneh. Ya, tuntutannya sih menurut saya ya itu saja. Padahal Omnibus Law itu loh, menurut saya sangat bagus sekali Undang-Undang Omnibus Law, tetapi baru bisa disahkan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Padahal profesor dari Singapura, Kishore Mahbubani, dia juga merupakan peneliti di Asia Research Institute of the National University, bahkan memuji kejeniusan Presiden Joko Widodo tentang pembangunan, tentang demokrasi di Indonesia dan lain sebagainya. Ya kemungkinan kalau mahasiswa-mahasiswa tersebut melihat tulisan dari Kishore Mahbubani tentang Presiden Joko Widodo, ya kemungkinan akan merubah sikapnya 180 derajat. Ya karena apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dan seharusnya negara-negara demokrasi yang lainnya bisa mencontoh Indonesia, bisa mencontoh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya seharusnya seperti itu. Ya tetapi apa boleh buatlah. Ya semoga saja pada waktu Gerutu ke istana tidak terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya terungkap maksud kedatangan BEMSI ke istana. Mahasiswa memberikan catatan kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di 2 tahun era kepemimpinan kepala negara. Salah satu tuntutannya adalah mencopot Ketua KPK Firly Bahuri dan pimpinan lainnya. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, misalnya, selain mendesak pencopotan Firly, mereka meminta agar Jokowi batalkan tes wawasan kebangsaan TWK yang menyingkirkan beberapa pegawai KPK. Hadirkan Perpu atas Undang-Undang KPK nomor 19/2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi. Tuntut mereka melalui akun Instagram. BEM Universitas Indonesia. Serupa dengan BEMSI, mereka mendesak Jokowi Ma'ruf untuk membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perpu KP. Selain itu, juga membatalkan implikasi dari revisi Undang-Undang KPK seperti hasil TWK dan pemberian surat pemerintah penghentian penyidikan SP3 BLBI, mencopot Ketua KPK Firly Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019 hingga 2023 dari jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia, katanya melalui keterangan pers. Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting (SMCR) melakukan survei terkait evaluasi publik nasional 2 tahun kinerja Presiden Joko Widodo. Salah satu hasilnya adalah pemberantasan korupsi buruk dan koruptor menjamur. Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin, mengatakan bahwa warga yang menilai kondisi pemberantasan korupsi baik atau sangat baik sekitar 24,9%. Angka ini lebih rendah dibandingkan yang menilai buruk atau sangat buruk, yakni sebesar 48,2%. Sementara yang menilai kondisi pemberantasan korupsi sedang saja sebanyak 23,2%. Masih ada 3,8% yang tidak menjawab atau tidak tahu. Dalam 2 tahun terakhir, persepsi atas korupsi cenderung memburuk. Dari April 2019 ke September 2021, yang menilai korupsi di negara kita semakin banyak jumlahnya, yakni 47,6% menjadi 49,1%. Sebaliknya, yang menilai korupsi semakin sedikit menurun dari 24,5% menjadi 17,1%. Katanya pada pemaparan hasil survei melalui konferensi pers virtual Selasa 19 Oktober. Yang menilai semakin banyak 49,1%, sementara yang menilai tidak ada perubahan sebanyak 27,8%.
dan yang mengatakan tidak tahu sebanyak 6%. Tidak hanya itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEMSI menggelar aksi memperingati 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Masa aksi kompak bernyanyi yel-yel mundur, Presiden Jokowi mundur. Pantauan detik.com di lokasi pada Kamis 21 Oktober pukul 12:10 waktu Indonesia bagian Barat. Masa aksi terdengar bernyanyi menyerukan agar Jokowi mundur dari jabatannya. Selain itu, tampak pula masa membentangkan spanduk bertuliskan "Pulangkan Jokowi". Mundur, mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga, ucap perwakilan mahasiswa dari atas mobil komando dengan pengeras suara pada Kamis 21 Oktober 2021. Tampak masa aksi lainnya mengikuti yel-yel yang diucapkan perwakilan mahasiswa di atas mobil komando saat berorasi. Terlihat para mahasiswa tidak menjaga jarak satu sama lain. Sekitar pukul 12.20, masa aksi beristirahat sejenak dan duduk. Mereka tampak ada yang menggelar sholat berjamaah di depan pintu masuk barat daya Monumen Nasional Monas. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar di sekitar lokasi. Tidak ada pengalihan maupun penutupan jalan. Petugas kepolisian menggunakan pakaian alat pelindung dari APD pengawal aksi demonstrasi BEMSI kali ini. Untuk diketahui, sejumlah masa aksi gabungan dari Aliansi BEMSI menggelar aksi dalam rangka peringatan 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Masa tetap melanjutkan long march menuju Istana Merdeka Jakarta meskipun diguyur hujan deras. Aksinya nanti di titik kumpul jam 10 waktu Indonesia bagian Barat mengenai evaluasi 2 tahun Jokowi, kata koordinator media BEMSI Naufal saat dihubungi detik.com pada Kamis 21 Oktober. Dia mengatakan aksi tersebut telah berdasarkan kajian. Selain itu, terdapat sejumlah tuntutan yang akan dibacakan masa aksi seperti jamin kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, pendidikan aman dari kekerasan seksual, tegakkan marwah akademik, mencabut revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan aturan turunannya, evaluasi total Kabinet Indonesia Maju, dan lainnya. Padahal diketahui Presiden Joko Widodo pada waktu itu mendapat pujian sebagai sosok yang jenius, efektif, dan teladan pemerintahan yang baik. Pujian itu datang dari Profesor Kishore Mahbubani yang aktif di Singapura. Profesor Mahbubani menulis pandangannya di situs Opini Project Syndicate. Ia berkata, kesuksesan Presiden Indonesia Joko Widodo pantas mendapatkan apresiasi yang sangat luas. Jokowi telah melakukan banyak hal ketimbang sekedar memerintah dengan kompeten. Ia telah membuat standar baru pemerintahan yang seharusnya dicemburui demokrasi-demokrasi besar lainnya, tulis Profesor Mahbubani dikutip pada Jumat 8 Oktober 2021. Profesor Mahbubani merupakan peneliti di Asia Research Institute of the National University of Singapore. Ia sering berbicara soal Cina dan Amerika Serikat. Selain Jokowi, sosok yang ia anggap jenius yakni mantan Presiden AS Richard Nixon yang lengser akibat skandal Watergate, serta mantan Menlu AS Henry Kissinger yang aktif di masa Perang Vietnam yang berakhir amburadul. Terkait Indonesia, Prof. Mahbubani menyoroti kesuksesan Jokowi dipengaruhi latar belakangnya yang memahami kemiskinan. Program-program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dianggap sebagai prestasi. Ia berkata, Jokowi telah menjembatani perbedaan politik di Indonesia. Faktor yang ia sorot adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang kini jadi bawahan Jokowi di kabinetnya, padahal dulu bersaing di pemilu 2019. Jokowi juga dipuji karena mencegah kebangkitan partai-partai paling islami di Indonesia dengan cara merangkul berbagai pihak. Selain itu, Jokowi dianggap sukses karena meloloskan Omnibus Law. Terkait masalah ekonomi, menilai hutang Indonesia masih rendah di standar internasional, yakni kurang dari 40% PDB. Pujian lainnya adalah karena Jokowi adalah seorang kapitalis yang menghapus subsidi BBM. Pada saat yang sama, Jokowi adalah kapitalis yang kuat. Sebagai mantan eksportir furniture, ia paham tantangan-tantangan yang dihadapi bisnis-bisnis kecil, ujar Profesor Mahbubani. Ia lantas menggunakan popularitasnya untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang berat, seperti mereformasi Undang-Undang Buruh yang mengizinkan perusahaan melakukan pengurangan di masa sulit dan penghapusan subsidi bahan bakar. Program infrastruktur andalan Presiden Jokowi juga dicatat oleh Prof. Mahbubani. Ia menyoroti komitmen Jokowi yang memiliki rencana-rencana tegas untuk membangun jalur transportasi di Papua.
Di Sumatera, jalur kereta dengan jarak 2000 km sedang direncanakan dari Banda Aceh di utara hingga Lampung ke selatan. Program-program lain yang diajukan yakni jalur kereta 1000 km di seluruh Sulawesi dan pengembangan kereta jarak jauh di Kalimantan, tulis Prof. Mahbubani. Kesuksesan lainnya adalah jaringan kereta di Jakarta yang meredakan kemacetan. Tol yang dibangun pada 2015 hingga 2018 dengan jarak lebih dari 700 km juga disorot. Profesor Mahbubani berkata Jokowi berhasil meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis Bank Dunia dari peringkat 120 di 2014 menjadi 73. Ia menyebut Indonesia seharus menikmati lonjakan ekonomi.